Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya sedikit melanjutkan materi dari pertemuan minggu yang lalu, yaitu masih pada bab redox dan elektrokimia, gitu ya. Nah, hari ini saya akan membahas kurang lebih 3 soal, yaitu bagaimana menyetarakan reaksi redoks dengan cara ion elektron, gitu ya. Jadi sambungan dari video di 2 minggu yang lalu, gitu ya. Baik, silahkan disimak video pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 12, gitu ya. Dan semoga belajar redoksnya ya bisa lebih mudah dan terarah. Oke, baik. Nah, lanjutan dari minggu yang lalu ya, kalau di minggu yang lalu, mohon maaf, maksud saya di 2 minggu yang lalu ya, ya. Kalau di 2 minggu yang lalu, saya hanya memberi contoh pada contoh 1 dan contoh 2, gitu ya. Hari ini kita akan membahas contoh 3, 4, dan 5, gitu ya. Baik, misalkan ada soal bentuknya seperti ini, Zn ditambah NO3 negatif 1 menjadi Zn2 plus ditambah Zn, mohon maaf, ditambah NH4 positif, suasananya asam. Gitu ya. Nah, kalau sudah sekarang eh, kita pilih dulu ya, boleh Zn, boleh NO3 gitu ya. Oke, saya tulis terlebih dahulu, saya memilih Zn, gitu ya. Sehingga Zn yang ada di sebelah kiri berubah menjadi Zn yang ada di sebelah kanan, gitu ya. Tapi Zn-nya Zn2+. Oke, kalau sudah, ya, ingat di sini suasananya adalah suasana asam, ya. Karena pada atom ini tidak ada oksigen dan tidak ada hidrogen, maka kita cukup menambahkan elektron saja pada muatan yang besar. Masih ingat ya? Oke, sekarang kita cek sebelah kiri, Zn yang ada di kiri muatannya 0. Zn di sebelah kanan muatannya plus 2. Berarti yang plus 2 harus jadi 0. Gitu ya. Sehingga harus ditambah 2i. Oke, kalau sudah, maka lihat oksigennya tidak ada, hidrogen sudah tidak ada, itu ya. Ya sudah, berarti reaksi ini sudah setara. Oke, kemudian kita ingat kembali karena elektron terletak setelah melewati tanda panah, ya, maka otomatis dia sebagai oksidasi. Gitu ya. Jadi reaksi ini jenisnya adalah jenis oksidasi. Oke, berikutnya yang NO3-. Oke, bisa diperhatikan di sini NO3 negatif 1 berubah menjadi NH4 plus. Gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita amati N-nya sudah sama-sama 1, gitu ya. Kemudian lihat di sini oksigennya 3 sebelah kiri. Oke, kita ingat kembali suasananya asam. Ya, kalau suasana asam, maka tentu masih ingat ruas yang kekurangan oksigen harus ditambahi H2O sebanyak kekurangannya. Gitu ya. Sehingga di sini oksigennya 3, di sini tidak ada. Ya, nah maka kita tambahkan 3H2O. Kalau sudah, kita cek hidrogennya. Gitu ya. Sebelah kiri hidrogennya tidak ada, sebelah kanan ternyata hidrogennya bisa dilihat dari sini 3 kali 2 yaitu 6 ditambah 4 yang ada di sini. Gitu ya. Maka 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Gitu ya. Sehingga sebelah sini kita tambahkan 10H positif. Oke. Kalau sudah, sekarang kita cek semua muatannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek ini positif 1 kali 10 yaitu positif 10 dikurangi 1 jadinya positif 9. Kalau sudah, lihat di sini ada positif 1.
Gitu ya. Maka positif 9 menjadi positif 1 harus dikurangi 8. Gitu ya. Nah, maka 8-nya didapat dari 8 elektron. Gitu ya. Tentu masih ingat bahwa setiap satu elektron membawa satu muatan negatif. Oke. Kalau sudah, kita ingat kembali, karena elektron terletak sebelum tanda panah, berarti reaksinya adalah reduksi, gitu ya. Oke, reaksinya reduksi. Nah, sekarang kalau kita mau menjumlah antara oksidasi dan reduksi, maka banyaknya elektron harus kita hilangkan, gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Kita lihat di sini, sebelah kanan elektronnya 2, sebelah kiri elektronnya 8. Gitu ya. Nah, maka otomatis yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka elektronnya bisa kita coret. Nah, maka ya, nah yang ada di sini kita kalikan sesuai dengan bilangannya. Yang tidak ikut dicoret, kita kalikan dengan bilangan yang ada di sini. Gitu ya. Sehingga, oke, agak saya percepat ya langsung ya. Kita bisa lihat dari sini Zn-nya kali 4. Maka menjadi 4Zn. Itu ya. Kemudian NO3- kali 1 yaitu tetap NO3-. Kemudian lihat di sini 10H plusnya tetap. Itu ya. Berubah menjadi ini 4Zn2+. Sini 4. Oke. Kemudian NH4-nya kali 1. Lihat di sini NH4-nya juga 1. Kemudian 3H2O di sini juga tetap. Ya. Nah, kalau sudah tentu masih ingat ya bahwa di akhir reaksi redoks masing-masing muatan yaitu muatan sebelah kiri dan muatan sebelah kanan harus kita hitung ulang gitu ya. Dan hasil akhirnya harus sama. Kalau memang hasilnya +1 sebelah kiri, kanannya juga harus +1 ya dan seterusnya. Intinya muatannya nilainya harus kembar gitu ya. Itu untuk membuktikan atau untuk menunjukkan bahwa reaksinya setara ya. Kalau hasilnya nggak sama antara kiri dan kanan, berarti ada cara yang kalian lakukan. Jadi saat kalian mengerjakan redoks, pasti ada yang salah. Gitu ya. Entah salah mengalihkan, entah salah menulis muatan plus muatan min, gitu ya. Entah salah meletakkan yang harusnya di ruas kanan kalian letakkan di ruas kiri dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita periksa kembali muatannya. Oke, bisa dilihat dari sini. Nah, 10 kali plus 1. Kita dapat dari sini 10 kali plus 1. Ini ya maksudnya 10 kali positif 1. Jadinya positif 10 dikurangi 1 yang ada di sini. Sehingga jadinya plus 9. Sebelah kiri. Sebelah kanan kita ikuti ini 4 kali plus 2. 4-nya ini kali plus 2. Jadinya plus 8 ditambah 1. Jadinya plus 9. Nah, kalian lihat yang berwarna merah ini sama-sama plus 9. Gitu ya. Nah, dengan demikian reaksinya setara. Gitu ya. Jadi, hasil reaksi ini 4Zn ditambah NO3- ditambah 10H plus menjadi 4Zn2+ ditambah NH4 plus ditambah 3H2O sudah termasuk setara. Oke. Baik, sudah paham ya dari sini ya. Oke. Soal yang keempat sedikit agak panjang ya daripada yang sebelumnya. Oke, masih di suasananya sama yaitu keadaan asam gitu ya. Reaksinya adalah CuS tembaga 2 sulfat ditambah NO3- menjadi Cu2+ ditambah S ditambah NO. Oke. Nah, karena di sini Cu dan S-nya terikat, ya, saling terikat, maka nanti kalau kalian mau mengambil Cu, otomatis harus dengan S. Gitu ya. Maka Cu dengan S nanti beri, sebelah kanannya
harus dengan yang ini, Cu2 plus beserta S yang ini. Itu ya. Nah, baik. Sekarang kita ambil yang CuS-nya, berubah menjadi Cu2 plus ditambah S. Sekarang kita lihat Cu-nya di kiri 1, di kanan 1, sudah sama. Kemudian S di kiri 1, di kanan juga 1. Oke. Nah, pada reaksi ini tidak ada oksigen maupun hidrogen. Betul ya? Oke. Nah, kalau sudah sama halnya seperti di slide sebelumnya tadi ya, cukup kita amati muatannya saja. Oke. Karena di sini muatannya 2 plus dan di sini tidak ada muatannya alias 0, berarti 2 harus jadi 0. Gitu ya. Nah, makanya ditambah 2E. Oke. Kemudian tentu masih ingat seperti tadi, karena elektron sudah terletak melewati tanda panah, gitu ya, atau dia terletak di sebelah kanan tanda panah, maka otomatis fungsinya adalah sebagai oksidasi, gitu ya. Jadi jenis reaksinya adalah oksidasi. Oke. Nah, sekarang berikutnya yang NO3-. Saya tulis terlebih dahulu, NO3- berubah menjadi NO. Oke, kita lihat suasananya asam. Oke, pertama kita cek N-nya terlebih dahulu. Di kiri 1, di kanan juga 1. Sudah sama. Kemudian, lihat oksigennya di kiri 3, di kanan 1. Berarti selisihnya 2. Gitu ya. Maka yang kanan kan kurang 2, supaya jadi 3. Gitu ya. Dia cuma punya 1. Supaya 3 sama kayak ini, berarti yang kanan kurang 2. Gitu ya. Nah, maka ditambah 2H2. Kalau sudah, ingat ini hidrogennya 4. Ya, ini tidak ada hidrogennya. Gitu ya. Nah, maka bisa ditambahkan 4H+. Oke. Kalau sudah, maka kita periksa muatannya. Ya, sebelah kiri muatannya ini plus 1 kali 4 jadinya positif 4 dikurangi 1. Ya, karena ada minusnya 1. Sehingga jadinya positif 3 sebelah kiri. Sebelah kanan 0. Ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada plus, tidak ada minus ya. Berarti ini kan 0, ini juga 0. Gitu ya. Nah, berarti positif 3 harus jadi 0. Ya, maka sebelah kiri harus ditambah 3E. Ya, karena terletak di sebelah kiri sebelum elektron, maka jenis reaksinya adalah reduksi. Oke. Kalau sudah sama halnya seperti tadi, elektronnya kita hilangkan. Ya, karena kita mau menjumlah antara oksidasi dengan reduksi. Oke. Nah, dengan demikian yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Ya, enaknya. Tujuannya apa? Supaya sama jumlahnya. Sama-sama jadi 6. Gitu ya. Karena di sini 2 kali 3 yaitu 6. Sebelah kanan. Yang sebelah kiri 3 kali 2. Ya, juga sama hasilnya. Hasilnya adalah 6. Gitu ya. Nah, kalau sudah, elektronnya bisa kita coret. Ini dengan yang ini bisa kita coret. Gitu ya. Nah, maka yang tidak dicoret ya boleh dituliskan. Tapi ingat harus dikalikan yang ada di sebelah kanannya ini. Gitu ya. Sehingga oke, jadinya seperti ini. Berarti depannya CUS adalah angka 3. Dia di sini 3 CUS. Kemudian ini kali 2 NO3- 2. Kemudian 4 kali 2 jadinya 8. Betul. Kemudian yang ini kali 3 jadinya 3 CU2 plus. Ditambah 3S, oke, kemudian 2NO ditambah 4H2. Oke, nah sekarang kita jumlah semua muatannya seperti tadi. Ya, kita untuk mengecek apakah sudah setara atau belum. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek. Nah, dari sini, min 1 kali 2 jadinya min 2. Kemudian plus 1 kali 8 jadinya plus 8. Ya, maka min 2 ditambah 8 hasilnya adalah plus 6. Oke, sebelah kiri. Kita cek yang di sebelah kanan. Oke, yang sebelah kanan ternyata cuma ini aja ya. 3 kali plus 2. Itu ya, hasilnya plus 6.
Sementara yang lainnya di sini 0. Ya, jadi tidak perlu dihitung. Nah, dengan demikian, ya kalian bisa perhatikan di sini plus 6, di sini ya 3 kali plus 2 juga sama ya. Nah, karena hasilnya sudah sama, maka otomatis reaksinya setara. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh yang kelima, yaitu CrO42- ditambah FeOH 2 kali berubah menjadi Cr2O3 ditambah FeOH 3 kali, gitu ya. Nah, di soal yang kelima, di sini tidak ada petunjuk apakah suasananya dalam keadaan asam atau basah, gitu ya. Tetapi ya, kalau kita amati di sini ternyata ada OH-nya, gitu ya, ada gugus OH atau ada OH yang terikat dengan Fe, gitu ya. Nah, dengan demikian maka reaksi yang kelima, ya, contoh yang kelima ini berlangsung dalam keadaan basah, gitu ya, karena sudah ada OH-nya, gitu ya. Memang tidak diberikan petunjuk apakah dia dalam keadaan basah, gitu ya. Nah, jadi kalau sedang mendapatkan tipe soal yang seperti ini, ya, maka kita harus jeli, ya, apakah ini suasananya asam atau basah, gitu ya. Oke, sekarang saya ambil contoh dulu dari yang Fe dulu, gitu ya. Maka FeOH2 berubah menjadi FeOH3, gitu ya. Nah, sekarang kita amati Fe-nya. Kita amati Fe-nya, di kiri Fe-nya 1, di kanan Fe-nya juga 1, gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita amati OH-nya. Ya, di sini sebelah kiri OH-nya 2, di sebelah kanan OH-nya 3. Gitu ya. Maka OH-nya kan kurang 1 di sebelah kiri, gitu ya. Nah, maka kita cukup tambahkan OH- saja. Oke, kalau sudah, sekarang OH-nya juga sudah sama jumlahnya. Yang belum sama adalah elektronnya, ya. Nah, karena di sini 0, di sini juga 0, ya, dan di sini -1, maka kita cukup tambahkan 1E, gitu ya. Nah, karena elektron terletak sudah melewati tanda panah, maka otomatis reaksinya adalah oksidasi. Oke, kalau sudah, maka zat yang satunya yaitu Cr, oke, yaitu CrO42- berubah menjadi Cr2O3. Ya, kalau kita amati Cr-nya di kiri 1, di kanan 2, gitu ya. Nah, supaya sama, ya, maka harus mengikuti yang 2. Oke, maka Cr yang 1 harus dikalikan 2, gitu ya. Makanya di sini saya tambahkan angka 2 berwarna merah, gitu ya. Nah, kalau sudah, ingat karena ini suasananya basah, ya, kita cek oksigennya. Oksigennya di kiri 4 kali 2 yaitu 8, di sebelah kanan cuma ada 3. Gitu ya. Nah, maka masih ingat kalau suasana basah, ruas yang kelebihan oksigen gitu ya, kita tambahi H2O. Oke. Nah, di sini sebelah kiri tadi kelebihan 5. Di ya daripada yang sebelah kanan. Maka kita tambahkan 5H2O. Gitu ya. Baik, sedikit saya ulangi, mohon maaf. Nah, perhatikan kembali di sini ya. Mungkin ada yang masih bingung. 4 kali 2 berarti kan 8. Ya, di sini cuma ada 3 yang di sebelah kanan. Ya, nah maka yang sebelah kiri itu kebanyakan 5 oksigennya daripada yang di sebelah kanan, gitu ya. Nah, makanya kita tambahkan 5H2. Oke, kalau sudah, maka yang di sebelah kanan kita tambahkan OH- sebanyak ini, 5 kali 2, gitu ya. Maka jadinya 10 OH-. Oke, kalau sudah, maka kita periksa elektronnya. Di sini -2 kali 2, jadinya -4 sebelah kiri. Di sini -10, -1 kali 10, jadinya -10.
Ingat, min 4 dengan min 10 itu lebih besar min 4. Itu ya, karena banyak yang menjawab lebih besar min 10. Oke, ya. Nah, berarti ingat minus 4 harus jadi minus 10. Berarti caranya adalah tinggal ditambah 6 elektron di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, karena yang satu sudah ketahuan oksidasi, maka otomatis satunya reduksi. Oke, kalau sudah, maka ingat, kalau kita mau menjumlahkan seperti halnya tadi, elektronnya dipastikan harus sama jumlahnya. Baik itu di ruas kanan maupun di ruas kiri. Ingat, kanan dan kiri batasnya adalah tanda panah ini. Paham ya? Oke, maka yang atas kita kalikan 6, yang bawah kita kalikan 1. Itu ya, sehingga elektronnya bisa kita coret. Oke, kalau sudah, maka kita kalikan ke angka yang bersesuaian, gitu ya. Sehingga jadinya seperti ini, ya. Saya tulis ininya dulu. Ini kan kali 1 ya. Berarti tetap 2CrO4 2 min, FeOH2-nya kali 6, jadinya ini 6. Kemudian ini yaitu kali 1, Cr2O3, kemudian ditambah 6 FeOH3. Oke, untuk yang lain kita hitung kembali. Gitu ya. Misalnya di sini, perhatikan ini OH min kali 6. Berarti 6 OH min letaknya di kiri. Kemudian di kanan ada 10. Nah, maka antara 6 dengan 10 kan selisihnya 4. Nah, karena 10-nya ada di kanan, ya, maka otomatis 4-nya letakkan di kanan. Gitu ya. Kalau nanti 10-nya di kiri, ya, maka letakkan di sebelah kiri. Oke, jadi selisihnya letakkan di yang jumlahnya paling banyak. Oke, nah contoh lagi berikutnya. Mohon maaf di sini sudah tidak ada ya. Nah, OH-nya ternyata cuma ini saja. Ya, yang H2O-nya ternyata yang di atas kan tidak ada H2O-nya ya. Nah, maka yang ini tetap jadinya 5H2. Oke, nah sekarang kita hitung semua muatannya. Oke, nah yang di sini cuma ini saja. 2 kali min 2 yang ada di atasnya. Jadinya minus 4. Itu ya. Yang ini 0, yang ini juga 0. Oke, sekarang yang di sebelah kanan. Ini 0, tidak ada apa-apanya. Yang ini juga 0. Nah, tinggal ini saja. Yaitu 4 kali min 1. Itu ya, 4 kali negatif 1. Oke, hasilnya ini min 4, ini juga min 4. Itu ya. Nah, dengan demikian reaksinya sudah setara. Oke. Nah, baik. Inilah yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 12 gitu ya. Semoga belajar kimianya bisa lebih mudah gitu ya. Nah, dan seandainya ya dapat kebetulan dapat tipe soal yang seperti ada di video ini yang saya share ya, ya tentu saja semoga bisa membantu belajarnya supaya lebih mudah, gitu ya. Dan sekali lagi silahkan dicoba berbagai soal untuk menyetarakan reaksi redoks karena sekali lagi soal redoks itu cukup banyak dan luas gitu ya. Jadi sehingga jikalau ada kalian yang mungkin tidak bisa atau kebingungan mengerjakannya, silakan bisa ditanyakan kepada eh, teman sebangku gitu ya, bisa saling didiskusikan dengan teman sebangku, atau kalau masih mungkin belum menemukan jalan keluarnya, maka bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru pengajar yang ada di sekolah masing-masing gitu ya. Baik, semoga adanya video ini bisa membantu kalian semua. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah
yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.